Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagu Dumadi. Kesaktian Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang dikenal sebagai anak dari Prabu Siliwangi dan ibunya bernama Nyi Subang Larang, yang diyakini telah memeluk agama Islam. Dia memiliki seorang kakak bernama Raden Walang Sungsang dan kakak perempuan bernama Rara Santang. Ketiga putra dan putri Prabu Siliwangi ini dibesarkan dengan pengajaran agama Islam. Tapi belakangan ini ada sebuah teori yang mengatakan Subang Larang bukan istri Siliwangi. Dari lahir, Prabu Kian Santang sudah memiliki keistimewaan berbeda dengan anak kecil pada umumnya. Keistimewaan tersebut antara lain, dia sudah pandai dalam membaca Al-Quran, bisa menerawang, membaca pikiran orang lain, dan cenderung bergaul dengan masyarakat biasa daripada dengan golongan bangsawan. Sedikit sekali catatan sejarah Kian Santang. Kita bisa menemukan dongeng Kian Santang di dalam sebuah catatan Babet Cirebon yang konon tulisan Raden Cakrabuana atau Walang Sungsang. Legenda Kian Santang diambil dari kisah nyata Tanah Pasundan. Kian Santang dikenal sebagai gagak lumayung di Tanah Sunda. Ada beberapa sumber yang mengatakan dari kecil dia sangat menyukai ilmu bela diri, belajar ilmu bela diri dari satu guru ke guru lainnya. Pada saat remaja, Prabu Kian Santang tumbuh menjadi seorang kesatria sakti mandraguna. Dia berguru di perguruan ilmu bela diri yang dipimpin oleh Hulu Balang Pajajaran. Kesaktian Kian Santang yang sangat tinggi menjadikannya sebagai pendekar pilih tanding. Pada zamannya tidak ada pendekar yang dapat mengalahkannya. Sampai pada usia dewasa, dia tak pernah melihat darahnya sendiri. Setelah selesai berguru, dia balik ke istana dan kerap kali sering ikut berburu di hutan. Selain jago ilmu bela diri, Prabu Kian Santang ternyata jago dalam memanah. Di setiap perguruan selalu mendapat hasil buruan yang banyak, sampai-sampai Prabu Siliwangi takjub dengan kehebatan anaknya itu. Menurut buku tulisan Yundiavi, Raden Kian Santang selain putra raja, ia pun diangkat menjadi senopati. Senopati adalah istilah yang dipakai oleh kerajaan di Jawa pada umumnya, yang rujuk ada seorang panglima. Bahasa senopati diambil dari bahasa Sanskerta. Cenayang artinya adalah tentara dan pati adalah pimpinan. Di masa kanak-kanak sampai remaja, Prabu Kian Santang adalah anak yang selalu ingin mencoba hal baru. Dia sangat bersemangat sekali ketika berlatih ilmu bela diri, sehingga tumbuh menjadi seorang yang tangguh dan pemberani. Tetapi ia tetap menjadi seorang yang ramah terhadap masyarakat. Dia memiliki kesaktian ilmu kebal dan dapat menangkis semua senjata apapun. Kesaktian ini ia dapatkan dari ayahandanya, Prabu Siliwangi, yang diturunkan kepadanya. Suatu saat Kian Santang merasa gelisah karena dia belum menemukan jati dirinya. Lalu ia menemui seorang peramal untuk mencari tahu masalah apa yang dia hadapi. Peramal tersebut menyuruh Kian Santang menemui seorang kakek di tanah Mekah. Ketika Prabu Kian Santang sampai di Mekah, ia pun lantas mencari si kakek tersebut. Orang yang dicarinya adalah Sayyidina Ali. Cerita pertemuan Kian Santang dengan Sayyidina Ali sangat populer di kalangan masyarakat. Konon katanya
Dalam pertemuan tersebut, Prabu Kian Santang ditantang untuk mencabut tongkat milik Sayyidina Ali. Namun, ia tak kuasa mencabut tongkat tersebut sampai dari tangannya mengeluarkan darah. Setelah pertemuan Prabu Kian Santang dengan Sayyidina Ali, ia pun memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi murid Sayyidina Ali. Setelah lama berguru dengan beliau dan memahami ajaran Islam, maka dia memutuskan untuk menyebarkan agama Islam di Pajajaran. Setelah Kian Santang tiba di Pajajaran dan dia pun langsung menyebarkan agama Islam atas perintah dari gurunya. Namun sebelum dia mengislamkan masyarakat terlebih dahulu, Prabu Kian Santang menghitan orang-orang yang akan masuk Islam. Di saat menghitan, beliau melakukan kesalahan dengan memotong kepunyaan orang tersebut sampai habis, sehingga banyak orang yang meninggal akibat itu. Kemudian Kian Santang diberitahu oleh gurunya Syekh Hasanuddin bahwa dalam menghitan hanya memotong ujungnya saja. Dakwah Prabu Kian Santang dilakukan ke pelosok-pelosok desa seperti di daerah Limbangan yang menjadi wilayah pertama target dakwahnya. Selain di daerah sana, dia juga membuat surau di daerah Pondok Garut. Melihat putranya menyebarkan agama Islam, tanggapan Prabu Siliwangi hanya diam saja, tidak melarang maupun mendukung atas dakwah putranya tersebut. Namun ketika Prabu Kian Santang memerintahkan ayahnya untuk masuk Islam, menimbulkan kemarahan dari Prabu Siliwangi tersebut. Selain menyebarkan Islam kepada masyarakat kecil, Raden Kian Santang juga berhasil mengislamkan seorang Raja Galuh Pakuwon. Atas bantuan Raja Galuh tersebut, Islam dapat menyebar ke daerah Galuh Pakuwon. Selain itu, Prabu Kian Santang berhasil mengislamkan Santoan Suci Mareja, Sunan Sirapuji, Sunan Batuwangi, sahabatnya sendiri. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan dakwahnya, diteruskan oleh generasi selanjutnya seperti Syekh Jafar Siddiq, Fatah Rahmatullah, Syekh Abdul Muhyi, dan Pangeran Santri dari Sumedang. Kemudian ajaran Islam semakin meluas. Menurut masyarakat Godog Garut, salah satu bukti keberadaan Prabu Kian Santang adalah beberapa benda pusaka seperti golok, keris, dan lain-lain yang dipercaya merupakan peninggalan dari Prabu Kian Santang. Sampai saat ini benda-benda tersebut ratusan tahun lamanya dijaga dan dirawat, disimpan di dalam kotak yang disebut kandaga, lalu dibungkus dengan menggunakan kain warna hijau. Pada setiap perayaan Maulid Nabi, di sana selalu ada proses ngalungsur pusaka. Proses ini adalah pembersihan benda pusaka yang diyakini sebagai peninggalan Sunan Rohmat. Proses pembersihan ini dimaksud untuk melestarikan dan menjaga warisan budaya benda kuno tersebut. Pusaka peninggalan Prabu Kian Santang saat ini diyakini masih ada dan tersimpan dengan rapih di dalam kandaga. Pusaka tersebut antara lain adalah terompet yang digunakan untuk memanggil masyarakat dan menandakan acara musyawarah akan segera dimulai. Cemeti dan rantai digunakan untuk mengukur waktu masuknya sholat. Keris, benda ini didapatkan dari warisan ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi. Babongo adalah sebuah gunting kecil yang digunakan untuk memotong kepunyaan pria pada saat proses khitan sebagai salah satu syarat masuk Islam. Pada mulanya, Sunan Rohmat atau Prabu Kian Santang membawa pusakanya di dalam sebuah kotak untuk disimpan di tempat yang paling aman. Konon Sunan Rohmat mendapatkan petunjuk untuk menyimpan benda itu di gudang suci, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk menetap dan menyimpan benda pusakanya di tempat itu yang sekarang menjadi lokasi makam Prabu Kian Santang.
Keramat Godog yang terletak di lereng Gunung Kracak, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangwitan, Garut, dipercaya sebagai makam dari Prabu Kian Santang berdasarkan Babet Pasundan, Babet Godog Van, wawancara Prabu Kian Santang Aji. Babet Godog adalah naskah berbahasa Sunda yang menceritakan Gagak Lumayung sebagai nama lain dari Kian Santang. Biasanya masyarakat membacakan Babet Godog diiringi nyanyian atau langgam Sunda. Isi naskah tersebut adalah cerita Raden Kian Santang memiliki nama lain yaitu Gagak Lumayung atau Raden Senggara, putra Maharaja Sri Baduga Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Kemudian ketika Prabu menjadi mu'alaf, namanya berganti menjadi Sunan Rohmat. Cerita pertemuan Sayyidina Ali dengan Kian Santang seperti diceritakan di atas bersumber dari Babet Pasundan dan Babet Godog. Raden Kian Santang menetap di Godog sampai meninggal dan dimakamkan di sana. Di komplek pemakaman terdapat makam sahabat-sahabatnya seperti Sembah Dalem Surepen Suci, Sembah Dalem Khalifah Agung, dan Sembah Dalem Surepen Agung. Mereka selalu menemani Kian Santang pada setiap dakwahnya. Itulah cerita tentang kesaktian Prabu Kian Santang. Perlu diingat, cerita ini merupakan dongeng yang diambil dari cerita Babet. Jadi jangan anggap ini sebagai sejarah. Sebab sejarah harus ada bukti yang kuat, seperti prasasti, naskah yang ditulis sezaman. Sedangkan Babet ditulis sekitar abad 18 atau 19 Masehi, tetapi menceritakan 3-4 abad sebelumnya, maka sangat diragukan kebenarannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.